Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan kami. Siang ini kami berada di Jakarta Timur. Insya Allah akan mengunjungi Masjid Atin Taman Mini Indonesia. Alhamdulillah kami sudah mulai sampai di area Masjid Agung Atin. Kondisinya baik, dengan fasilitas yang lengkap, termasuk area parkir, ruang wudhu, dan ruang salat yang cukup luas. Masjid Atin yang terletak di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, adalah salah satu masjid yang terkenal dengan desain arsitektur yang menarik dan suasana yang tenang. Biaya parkir di Masjid Atin, Taman Mini Indonesia Indah berdasarkan informasi terakhir yang tersedia, tarif parkir di Masjid Atin Taman Mini adalah sebagai berikut. Mobil, infak sekitar Rp5.000. Kondisi parkir di Masjid Atin Taman Mini Indonesia Indah, TMII, umumnya cukup baik, namun bisa bervariasi tergantung pada waktu kunjungan. Berikut beberapa hal yang bisa digambarkan mengenai parkiran di masjid ini. 1. Area parkir luas. Masjid Atin memiliki area parkir yang relatif luas, mengingat lokasi masjid di dalam kawasan TMII yang merupakan area wisata dan rekreasi besar. Terdapat cukup banyak ruang parkir untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. 2. Kepadatan pengunjung. Pada waktu-waktu tertentu, seperti saat acara besar, sholat Jumat, atau selama hari libur dan akhir pekan, parkiran bisa sangat padat karena TMII juga ramai dikunjungi oleh wisatawan. Ini dapat mempengaruhi ketersediaan tempat parkir di sekitar masjid. 3. Fasilitas parkir. Terdapat fasilitas parkir khusus untuk pengunjung yang datang ke masjid, tetapi terkadang kendaraan pengunjung taman wisata juga mempengaruhi ketersediaan tempat parkir yang dekat dengan masjid. 4. Keamanan. Secara umum, kawasan TMII cukup terjaga keamanannya, termasuk di area parkir, dengan adanya petugas keamanan dan sistem pengawasan. Namun, pengendara tetap perlu berhati-hati dan memastikan kendaraan terkunci dengan baik. 5. Akses dan jalan raya. Akses ke area parkir bisa sedikit lebih sulit saat ada banyak pengunjung TMI, terutama di akhir pekan atau hari libur, karena banyak kendaraan yang masuk dan keluar kawasan tersebut. Secara keseluruhan, meskipun parkir di Masjid Atin TMI cukup memadai, disarankan untuk datang lebih awal jika berkunjung pada waktu yang ramai, agar mendapatkan tempat parkir yang dekat dengan masjid. Halaman Masjid Atin di Taman Mini Indonesia Indah, TMII, memang memiliki area yang cukup luas, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika ingin membawa anak-anak bermain di sana. 1. Kondisi halaman. Halaman masjid umumnya bersih dan terawat, tetapi lebih difokuskan untuk kegiatan ibadah dan tempat yang tenang. Area ini tidak dirancang khusus sebagai taman bermain anak, meskipun ada ruang terbuka yang bisa digunakan untuk aktivitas ringan. 2. Lingkungan religius. Sebagai tempat ibadah, Masjid Atin memiliki suasana yang khusyuk dan sering digunakan untuk sholat berjamaah serta kegiatan keagamaan lainnya. Oleh karena itu, meskipun anak-anak bisa bermain di halaman dalam batas wajar, penting untuk menjaga ketenangan dan menghormati suasana religius di sekitar masjid. 3. Keterbatasan fasilitas bermain. Tidak ada fasilitas bermain khusus seperti ayunan atau perosotan di halaman masjid. Namun, anak-anak mungkin bisa bermain di area terbuka yang ada di sekitar masjid, asal tidak mengganggu kegiatan ibadah. 4. Keamanan. Halaman masjid relatif aman, tetapi selalu penting untuk tetap mengawasi anak-anak, terutama jika mereka bermain di dekat jalan atau area yang lebih dekat dengan lalu lintas kendaraan. Jika tujuannya adalah untuk bermain yang lebih bebas, mungkin ada area lain di TMI yang lebih cocok, seperti taman-taman atau area bermain anak di sekitar kawasan wisata tersebut. Masjid Atin yang terletak di Taman Mini Indonesia Indah, TMII, Jakarta, memiliki sejarah yang menarik terkait dengan pendiriannya dan fungsinya sebagai salah satu tempat ibadah utama di kawasan tersebut. Dilansir situs resminya, Masjid Agung Atin mulai dibangun pada bulan April 1997 dengan peletakan batu pertama pada 23 Agustus 1997. Selanjutnya, Masjid Atin diresmikan pada 26 Desember 1999 dengan lantunan adzan pertama di masjid tersebut pada 25 November 1999. Posisi tepat di sebelah kawasan wisata legendaris Taman Mini Indonesia Indah, tidak membuat Masjid Atin kehilangan pamor. Masjid yang dibangun Yayasan Ibu Tien Soeharto tersebut justru menjadi ikon wisata rohani di wilayah Jakarta Timur. Masjid Atin tidak salah jika mengaitkan nama Atin dengan nama alem, Ibu Hajah Fatimah Siti Hartinah Soeharto atau dikenal dengan Ibu Tien Soeharto, istri mantan Presiden Soeharto. Masjid tersebut memang dibangun oleh keluarga besar Soeharto untuk mengenang mantan ibu negara yang meninggal pada tahun 1996 tersebut. Masjid Atin TMI namun di luar itu, nama Atin sendiri memiliki makna yang mendalam. Atin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran. Surat yang merupakan wahyu ke-27 yang diterima Nabi Muhammad SAW. Itu merujuk pada nama sebuah buah, yaitu buah tin.
Daun buah ini konon dijadikan penutup aurat Adam dan Hawa ketika mereka diturunkan ke muka bumi akibat mencicipi buah terlarang di surga. Masjid Etin Jakarta. Nama Etin juga selalu ada dalam hikayat-hikayat para nabi besar, seperti nama bukit tempat perahu Nabi Nuh AS berlabuh, juga tempat Nabi Ibrahim AS mendapatkan wahyu pertama. Secara keseluruhan, bangunan Masjid Etin mengambil dasar bentuk kubus dengan 4 menara kecil beratap kubah di setiap sudut. Menara utama setinggi 42 meter sebagai tempat menyiarkan suara azan terpisah dari bangunan utama. Di sekeliling bangunan utama tampak taman yang dihiasi lampu dan pohon palem yang diatur membentuk satu deret lurus antar ornamen. Suasana ala timur tengah cukup terasa di area taman. Selain itu, selasar-selasar panjang yang menjadi akses masuk ke dalam masjid, dihiasi lampu dinding berwarna-warni di setiap tiang, sehingga semakin melengkapi keindahan bagian luar masjid. Bagian dalam masjid terdiri dari 3 lantai. Di lantai pertama terdapat plaza sebagai akses masuk ke ruang serbaguna, serta tangga menuju ruang utama dan ruang fungsional yang digunakan untuk keperluan kesekretariatan dan tempat wudhu. Naik ke lantai 2, dinding yang terbuat dari kayu jati berukir indah menjadi pemandangan dominan. Dinding yang dapat digeser tersebut merupakan batas yang mengelilingi ruang utama sekaligus pintu ruang itu. Memasuki ruang utama, suasana lega dan megah akan sangat terasa. Penataan ruang ini memang merupakan ciri khas sang arsitek, Ahmad Noeman, yakni ruang sholat yang bebas kolom sehingga terasa sangat lapang. Di bagian muka, dinding berwarna hijau dengan aksen detail ukiran bentuk geometris khas seni Islam yang membentuk panah ke atas, semakin menegaskan kemegahan arsitektur ruangan ini. Bentuk panah ke atas tersebut juga terlihat di beberapa ornamen bangunan, antara lain hiasan kaca patri yang menyebar di dinding masjid hingga aksen dinding luar. Panah ke atas ini bermakna hubungan antara manusia dengan penciptanya, mengingatkan manusia untuk selalu bersyukur atas nikmat dan berkah yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian dalam kubah terbuat dari materi kaca patri yang membentuk garis lingkar dan bentuk geometris indah lainnya. Kaca ini menembuskan sinar matahari, sehingga kubah seakan-akan memancarkan sejenis lampu yang sangat indah. Sebuah mahakarya yang luar biasa. Fungsi dan peran, Masjid Al-Atin tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah bagi umat Islam, tetapi juga sebagai pusat pendidikan agama, kajian Islam, dan kegiatan sosial keagamaan lainnya. Selain itu, masjid ini juga sering digunakan untuk acara-acara besar, seperti peringatan hari-hari besar Islam, kajian agama, dan acara budaya lainnya yang diselenggarakan di TMI. Peran dalam TMI. Sebagai bagian dari TMI, masjid ini juga memiliki peran penting dalam memperkenalkan keberagaman agama dan budaya di Indonesia. TMI sendiri merupakan sebuah representasi dari Indonesia yang lengkap, dengan berbagai rumah adat, miniatur kebudayaan, dan tempat ibadah dari berbagai agama di Indonesia. Masjid Al-Atin menjadi salah satu simbol penting dalam keberagaman ini, yang menonjolkan peran Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Masjid Atin menjadi simbol penting bagi umat Islam yang datang untuk beribadah atau berkunjung ke TMI. 1. Arsitektur dan desain. Arsitektur Masjid Atin sangat khas dan memadukan elemen-elemen arsitektur Islam dengan budaya Indonesia. Desain masjid ini dirancang oleh arsitek Hadi Soesanto, yang menggabungkan gaya arsitektur tradisional dengan gaya modern. Beberapa ciri khas dari masjid ini adalah kubah besar yang menjadi daya tarik utama, serta minaret yang menambah keanggunan bangunan. Ornamen-ornamen yang terinspirasi dari budaya Indonesia, dengan penggunaan motif dan warna yang mencerminkan kekayaan budaya Nusantara. Desain masjid ini menciptakan suasana yang sejuk dan menenangkan, cocok sebagai tempat ibadah serta tempat untuk meresapi kedamaian. 2. Fungsi dan peran. Masjid Atin tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam. Beberapa fungsi dari masjid ini antara lain: tempat ibadah, menjadi tempat salat bagi umat muslim yang mengunjungi TMI. Pendidikan agama, menyelenggarakan kegiatan pengajaran dan kajian agama Islam. Kegiatan sosial, menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan, seperti peringatan Hari Besar Islam, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, DLL, dan acara-acara keagamaan lainnya. Selain itu, masjid ini juga menjadi tempat yang banyak dikunjungi oleh umat Islam yang ingin beribadah dalam suasana yang tenang dan penuh kedamaian. Pembangunan Masjid Al-Atin merupakan bagian dari usaha Presiden Soeharto untuk mewujudkan TMI sebagai representasi nasional Indonesia yang mengedepankan keberagaman budaya dan agama. Meskipun Soeharto dikenal dengan kebijakan politiknya yang otoriter, pembangunan TMI dan Masjid Al-Atin adalah bagian dari warisan budaya yang menunjukkan pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.
Masjid ini dibangun untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam dalam konteks keberagaman yang ada di Indonesia, sejalan dengan visi Soeharto dan istrinya untuk mempromosikan persatuan bangsa. Mengunjungi Masjid Atin yang terletak di Taman Mini Indonesia Indah memberikan pengalaman yang mendalam baik dari segi spiritual, estetika, maupun budaya. Berikut adalah beberapa kesan yang mungkin dirasakan saat melihat Masjid Atin. 1. Kesan pertama, keindahan arsitektur. Masjid Atin memiliki desain arsitektur yang sangat memukau. Kubah besar yang menjadi pusat perhatian masjid ini tampak megah dan anggun, sementara ornamen-ornamen tradisional yang terinspirasi oleh budaya Indonesia memberikan kesan bahwa masjid ini tidak hanya sebuah tempat ibadah, tetapi juga sebuah karya seni yang indah. Kesan pertama ketika melihat masjid ini adalah kekaguman terhadap perpaduan arsitektur Islam dan kearifan lokal Indonesia. 2. Kesan kedamaian dan ketentraman. Begitu memasuki area masjid, suasana tenang dan damai langsung terasa. Letaknya yang berada di dalam kawasan TMI, yang jauh dari keramaian kota, menambah ketenangan bagi para pengunjung. Suara alunan azan yang menggema, serta suasana lingkungan yang hijau dan asri, menambah nuansa spiritual yang menenangkan hati. Kesan ini sangat kuat bagi siapapun yang mencari ketenangan jiwa atau refleksi diri. 3. Kesan spiritual dan reflektif. Bagi umat Islam, masjid ini memberi kesan spiritualitas yang mendalam. Dengan fasilitas yang nyaman dan suasana yang tenang, masjid ini menjadi tempat yang ideal untuk melaksanakan ibadah, terutama salat, zikir, atau merenung. Bagi banyak pengunjung, masjid ini juga bisa menjadi tempat untuk berkoneksi dengan Tuhan dalam suasana yang penuh kedamaian dan khusyuk. 4. Kesan budaya dan keberagaman. Masjid Al-Atin, meskipun berada di kawasan yang juga terdapat tempat ibadah agama lain, sangat mencerminkan konsep keberagaman budaya dan agama yang ada di Indonesia. Keberadaannya di dalam TMI, yang menampilkan rumah adat dan kebudayaan dari berbagai daerah, memperkuat pesan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kesan yang muncul adalah bahwa masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol persatuan dalam keberagaman Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube ini agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Demikian yang dapat saya jelaskan, apabila ada kesalahan atau kekeliruan mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.